Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi ya dengan saya dalam pembelajaran matematika ya. Semoga tidak bosan, tetap semangat. Kita kali ini akan mempelajari bagaimana menentukan daerah domain. Domain itu adalah daerah asal. Berarti daerah asal itu berkaitan dengan X, maka untuk menentukan daerah domain atau daerah asal adalah menentukan batas X sehingga nanti fungsinya terdefinisi. Oke, ada beberapa cara ketentuan untuk menentukan domain tergantung dari fungsi yang tersedia. Masing-masing seperti fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi dalam bentuk akar, fungsi dalam bentuk pecahan, itu masing-masing cara penentuan domainnya berbeda-beda ya. Kita akan bahas di video kali ini. Oke, langsung saja. Bagaimana menentukan daerah domain ya? Seperti yang saya katakan tadi, kita menentukan domain berarti menentukan batas X ya. Menentukan batas X sehingga fungsinya terdefinisi. Sehingga fungsi terdefinisi. Bisa dikatakan juga fungsi yang terdefinisi, artinya nanti hasilnya termasuk bilangan real. Ya. Kenapa X? Karena domain itu si X ya. Sudah kita pelajari juga di video sebelumnya. Yang dikatakan domain adalah X-nya. Oke? Gimana kalau bentuk fungsinya? Yang pertama adalah fungsi dalam bentuk pecahan. Berarti fungsi bentuk pecahan. Oke, kalau fungsi bentuk pecahan yaitu fx sama dengan gx per hx ya. Ini bentuknya pecahan. Kalau gx ini kan dikatakan pembilang ya. Oke, yang di atas dikatakan pembilang, sedangkan yang di bawah dikatakan penyebut. Kamu sudah tahu kalau sebuah pecahan memiliki penyebut, agar hasilnya termasuk bilangan real atau terdefinisi, maka syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yaitu salah satu termasuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dibentuk A per B di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke? Berarti ketika nanti fungsinya dalam bentuk pecahan ya, berarti syaratnya adalah si penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti Hx tidak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya. Oke, maka nanti kalau domain itu disingkat jadi DF ya. Domain fungsi himpunan X di mana Hx tidak boleh sama dengan 0, X elemen bilangan real. Berarti nanti kita buat syaratnya dulu. Nanti dapat nilai X-nya tidak boleh sama dengan berapa, kita masukkan ke himpunannya. Oke, itu kalau dia dalam bentuk pecahan. Bakal kamu lebih paham lagi kalau kita masuk ke contoh soal. Yang kedua adalah fungsi dalam bentuk akar. Fungsi bentuk akar. Kalau fungsi bentuk akar berarti fx sama dengan akar gx. Jadi si gx itu adalah fungsi yang berada di dalam akar. Kamu juga sudah tahu kalau dalam bentuk akar, kita bahas semua ini di pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan dalam bentuk pecahan, kemudian pertidaksamaan dalam bentuk akar. Syaratnya di dalam akar itu adalah harus lebih besar sama dengan 0. Itu syarat kalau dia bentuknya akar, ini syarat. Nah, nanti syaratnya kita cari, dapatlah batas-batas X-nya, kita masukkan ke DF-nya, domainnya, himpunan di mana X bahwa yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, kemudian X-nya elemen bilangan real. Itulah kalau dalam bentuk fungsi dalam bentuk akar. Oke, yang ketiga adalah fungsi linear. Ya. Ini bisa fungsi linear, bisa juga nanti berlaku juga untuk fungsi kuadrat, sama ya. Ada fungsi linear, kemudian ada fungsi kuadrat. Kalau fungsi linear itu yang bentuknya seperti ini. Yang fx sama dengan ax tambah b, kemudian fungsi kuadrat yang fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c.
Nah, untuk batas X-nya pada fungsi linier dan kuadrat itu syaratnya cuman DF-nya itu adalah X, di mana X itu elemen bilangan real. Artinya semua X yang termasuk bilangan real bisa menggantikan fungsi itu sehingga fungsi itu terdefinisi. Oke, tidak susah kan? Ada 4 kondisi fungsi yang harus kita pahami sehingga kita bisa menentukan domainnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal untuk fungsi yang pecahan ya. Tentukanlah domain dari fungsi di bawah ini, fx sama dengan x tambah 3 per 2x kurang 1, dan fx sama dengan x kurang 1 per x kuadrat kurang 2x kurang 3. Jadi ada 2 kemungkinan soal yang saya buat. Yang pertama penyebutnya dalam bentuk persamaan linier, kemudian yang kedua dalam kuadrat ya. Kita jawab saja. Kita jawab, tadi kalau dia fungsinya dalam bentuk pecahan, maka syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk yang pertama, kita langsung ambil penyebutnya, syaratnya. Penyebutnya siapa? 2x kurang 1. Berarti 2x kurang 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, suku yang ada di penyebut itu semua tidak boleh sama dengan 0. Dari sini kita peroleh 2x tidak boleh sama dengan 1 ya. Kita pindahkan, berarti x tidak boleh sama dengan setengah. Maka DF-nya himpunan di mana x tidak boleh sama dengan setengah, kemudian x elemen bilangan real. Inilah domain untuk yang soal yang pertama. Kita masuk yang kedua. Untuk yang kedua, fungsinya itu adalah x kurang 1 per x kuadrat dikurang 2x kurang 3. Sama, kalau dia pecahan berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kita ambil penyebutnya, x kuadrat dikurang 2x kurang 3 tidak boleh sama dengan 0. Kita faktorkan, ibaratkan aja ini tanda sama dengan ya. Mau sama dengan, mau tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, operasi tetap sama. Penentu akhirnya di tandanya. Oke? Ini berarti kita faktorkan hasil kalinya minus 3, hasil jumlahnya minus 2. Berarti dia x tambah 1, x kurang 3. 1 dikurang 3 minus 2, 1 dikali minus 3 minus 3. Oke, tidak boleh sama dengan 0. Dari sini dapatlah x-nya tidak boleh sama dengan minus 1, kita pindahkan ya. Atau x tidak boleh sama dengan 3. Paham ya? Dapatlah DF-nya, himpunan di mana x, tinggal kita pindahkan saja. X tidak boleh sama dengan minus 1, atau x tidak boleh sama dengan 3, x elemen bilangan real. Selesai untuk yang bentuk pecahan. Kita masuk ke contoh soal dalam bentuk fungsi kuadrat ya. Oke, untuk soal yang pertama, tentukanlah daerah domain untuk fx sama dengan akar 3x kurang 6. Yang kedua adalah fx sama dengan akar dari x kuadrat tambah 5x tambah 6. Jadi saya berusaha membawa ke soal-soal yang bentuknya bisa linear, bentuknya kuadrat ya, karena soalnya biasanya bervariasi seperti itu. Oke, kita jawab. Yang pertama, ingatkan yang tadi saya jelaskan, kalau dia fungsi dalam bentuk akar adalah syaratnya yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Kita ambil saja yang di dalam akar. Yang di dalam akar adalah 3x kurang 6. Berarti 3x kurang 6 itu lebih besar sama dengan 0. Kita pindahkan seperti biasa, 3x lebih besar sama dengan 6. Kemudian x lebih besar sama dengan 6 bagi 3 berapa? 2 ya, langsung. Berarti dapatlah DF-nya, domainnya, himpunan di mana x lebih besar sama dengan 2, x elemen bilangan real. Kamu pasti mudah mengerjakannya karena kita sudah bahas di semester awal tentang pertidaksamaan. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah yang di dalam akar itu ternyata bentuknya kuadrat. Berarti dia x kuadrat ditambah 5x tambah 6 lebih besar sama dengan 0 karena bentuknya akar. Kita faktorkan, ibarat dia jadikan dulu sama dengan 0, berarti sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, ada 2 bilangan, jumlahnya 5, hasil kalinya 6. Berarti dia x tambah 3 ya, x tambah 2 sama dengan 0, pas ya. Oke, berarti dari sini x-nya minus 3 atau x-nya minus 2. Karena dia bentuknya pertidaksamaan, coba kita gambarkan ke garis bilangan. Di sini bulat penuh karena dia pakai sama dengan ya, bulat penuh. Kemudian di sini minus 3, di sini minus 2. Kita kasih sekat, ambil 0. 0 itu posisinya di sini.
Paham kan? Masih ingat? Oke. 0 masukkan 0 tambah 3 kali 0 tambah 2 berarti hasilnya positif. Tinggal pindah-pindah positif, negatif, positif. Lebih besar ambil yang mana? Ya, ambil yang positif ya. Berarti kita ambil daerah positif. Kalau kamu lupa, lihat lagi video di semester 1 tentang pertidaksama. Ambilnya berarti dia di kirinya 3, X lebih kecil dari minus 3, pakai sama dengan, atau X lebih besar sama dengan minus 2. Berarti domainnya adalah himpunan di mana X lebih kecil sama dengan minus 3 atau X lebih besar sama dengan minus 2, X elemen bilangan real. Mudah kan? Oke, next. Kita masuk ke contoh yang terakhir ya. Udah pasti tentang contoh fungsi linear dan fungsi kuadrat. Tentukanlah domain dari fungsi di bawah ini fx sama dengan 2x tambah 3, kemudian fx sama dengan x kuadrat tambah 8x tambah 7. Kalau ini gak usah dicari-cari ya, karena kalau sudah fungsi linear, fungsi kuadrat otomatis df-nya adalah x semua bilangan real yang bisa memenuhi, sehingga fungsi itu terdefinisi. Oke? Berarti jawaban nomor 1 df-nya itu adalah x, di mana x elemen bilangan real. Selesai. Karena semua x yang bilangan real bisa menggantikan nilai x di sini sehingga fungsinya terdefinisi atau hasilnya dalam bentuk bilangan real. Oke, yang kedua juga berarti df itu adalah x di mana x elemen bilangan real. Jadi nggak susah-susah. Semoga kamu bisa memahami materi kita kali ini. Tetap semangat. Next, kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.